warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Agustina. Jadi seperti video sebelumnya, dimana kita sudah menjelaskan folklore, jenis-jenis folklore, serta manfaat folklore. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai folklore lisan. Jadi folklore lisan adalah sebuah tradisi yang disampaikan seutuhnya melalui lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Misalnya, sebuah tradisi ini diceritakan oleh kakek kita turun ke orang tua kita dan diceritakan kembali kepada kita sendiri. Nah, folklore lisan ini sering disebut juga dengan istilah tradisi lisan. Jadi ada di mana sumber mengumpulkan sebuah kelompok untuk menceritakan mengenai tradisi-tradisi tersebut. Dengan pendengarnya sehingga terjadilah sebuah bentuk pewarisan budaya yang bahkan terkadang diadakan juga pertukaran cerita dalam pertemuan tersebut. Menurut Danandaja, folklore lisan atau tradisi lisan memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat. Ini pertama, mengungkapkan norma yang hidup di masyarakat. Misalnya dalam masyarakat Sunda terdapat sebuah peribahasa aku angga, yang berarti seseorang yang mengakui bahwa milik orang lain sebagai milik pribadi dengan maksud ingin memilikinya sendiri. Yang kedua, sebagai suatu ungkapan kritik atau dapat berupa protes sosial terhadap suatu kondisi kehidupan. Dan yang ketiga, ungkapan pendapat masyarakat terhadap pemerintah. Nah, yang keempat, mendidik dan mewarisi nilai-nilai gagasan ide dari generasi ke generasi selanjutnya. Jadi itu fungsi dalam folklore lisan dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa lisan itu disampaikan melalui mulut. Dari pikiran keluarlah melalui mulut, yang dimana terdapat makna-makna yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Di sini aku akan menjelaskan beberapa bentuk folklore lisan yang aku ketahui. Yang pertama itu ada bahasa rakyat. Bahasa rakyat adalah bahasa yang dijadikan sebagai alat komunikasi di antara rakyat dalam suatu masyarakat atau bahasa. Folklore jenis ini kemudian menjadi sarana pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya ada contoh-contohnya itu yang kayak logat, julukan, terus perangkat tradisional dan gelar bangsawan. Nah, yang kedua itu ungkapan tradisional. Nah, ungkapan tradisional adalah kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang. Selain itu, ungkapan tradisional dapat berupa peribahasa yang mengandung kebenaran dan kebijaksanaan. Contoh folklore lisan ini yaitu ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah, dan peneo. Lalu yang ketiga ada pertanyaan tradisional. Pertanyaan tradisional merupakan ungkapan lisan tradisional yang mengandung satu atau lebih unsur pelukisan dan jawabannya harus diterka. Contoh dari bentuk folklore ini, pertanyaan tradisional adalah teka-teki masyarakat. Yang keempat itu puisi rakyat. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah memiliki bentuk tertentu. Fungsinya sebagai alat kendali sosial, unsur hiburan untuk memulai suatu permainan atau mengganggu orang lain. Contoh pokok puisi masyarakat adalah pantun, gurindam, dan syair. Lalu yang kelima ada cerita prosa rakyat. Cerita prosa rakyat merupakan suatu cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari mulut ke mulut di dalam masyarakat. Contoh dari bentuk folklore cerita prosa rakyat adalah mita, legenda, dan dongeng. Itu adalah bentuk-bentuk beberapa folklore lisan. Nah, itu yang udah kita pelajari bersama-sama ya tadi mengenai penjelasan folklore lisan, lalu fungsi folklore lisan, terus bentuk folklore lisan. Jadi kita mendapatkan 3 ilmu baru dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan dapat dimengerti. Saya hanya manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan. Semoga di video selanjutnya akan lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.